Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pakan kambing pepaya Jepang ya teman-teman. Nah, mungkin para senior yang sudah lama di dunia peternakan mungkin tidak asing dengan tanaman ini ya teman-teman. Tanaman ini sudah banyak yang membudidayakan ya teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Nah, batangnya sangat banyak ya teman-teman, cabang-cabangnya sangat banyak. Jadi tanaman pepaya Jepang ini tekstur rantingnya itu sangat empuk ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi hewan ternak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada getahnya ya teman-teman. Nah, waktu pemanenannya harus hati-hati, harus pakai sarung tangan, karena getahnya ini kalau terkena kulit itu bisa menyebabkan gatal-gatal, apalagi kalau tangane ada yang sedang terluka ya teman-teman, itu pasti akan menyebabkan perih di luka tersebut ya teman-teman. Jadi usahakan waktu pemanenannya ini harus pakai sarung tangan ya teman-teman. Nah, tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya teman-teman. Bisa kita gunakan untuk pakan entok, ayam, kambing, domba, sapi ya. Ini tanaman ini sudah banyak dimanfaatkan oleh para peternak-peternak senior ya teman-teman, karena jenis tanaman ini produktivitasnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Ketika kita pangkas itu jarak 2 minggu itu sudah bisa kita panen lagi ya teman-teman. Tapi ya dilihat dari segi tanahnya ya teman-teman. Kalau tanahnya itu waktu nanam pepaya Jepang ini di bawah naungan-naungan ya teman-teman, maksudnya di bawah-bawah pohon, itu pasti tanaman pepaya Jepang ini akan subur lebat sekali ya teman-teman. Tapi kalau kita tanam itu di tempat yang terbuka sinar matahari langsung, itu akan cenderung tanaman ini ke kuning-kuningan. Teksturnya pun juga agak keras ya teman-teman. Jadi kurang begitu suka ternak kalau ditanam di tempat-tempat yang terpapar sinar matahari langsung. Nah, jadi agak lebih keras. Yang lebih cocoknya kalau kita tanam ini ya di tempat-tempat yang berteduh ya teman-teman. Ini memang spesialis ditanam di bawah naungan. Kandungan pepaya Jepang ini sangat luar biasa ya teman-teman. Antara lain antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Dan tanaman ini tidak hanya untuk pakan hewan, tapi juga untuk dimanfaatkan untuk manusia ya teman-teman. Nah, karena apa? Menurut para ahli itu apa ya teman-teman, dipercaya sebagai anti kanker, mencegah jantung koroner, karena kandungan vitamin C dan D ya teman-teman di dalam
tanaman pepaya Jepang ini. Ada juga bisa mematikan bakteri, mencegah malaria, menambah darah, meredakan nyeri haid, membantu pembentukan otot, menjadi obat tradisional, meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi manfaat tanaman pepaya Jepang ini sangat luar biasa. Jadi monggo para peternak yang belum menanam pepaya Jepang, silahkan bang pakannya ditambah yang jenis ini ya teman-teman, karena banyak kandungan yang baik di dalam pepaya Jepang ini ya teman-teman. Dan langsung kita coba kita kasihkan ke dalam kambing ya teman-teman. Nah, ini yang saya arit tadi siang, kita kasihkan sore harinya ya teman-teman, seperti ini ya. Sangat lahap, sangat suka ya teman-teman. Jadi pepaya Jepang ini meskipun kambing kita masih baru itu langsung suka, biasanya seperti itu ya teman-teman. Tapi pepaya Jepang ini juga sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau pemberian kita itu terlalu banyak, misalkan 50% ya teman-teman, kita kasihkan kambing ini, itu terus-terusan selama 1 bulan, itu pasti fesesnya itu akan lunak teman-teman. Dan kalau dibiarkan terus, tidak kita kurangi tanaman ini ya teman-teman, itu akan menyebabkan diare teman-teman, akan mencret parah teman-teman. Dulu saya ada korban ya teman-teman. Waktu 7 tahun yang lalu saya pertama kali ternak kambing ya teman-teman, gara-gara terlalu banyak saya kasih tanaman pepaya Jepang ini ya teman-teman. Kambing saya itu yang 2 itu mencret parah teman-teman, sampai kurus sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam pemberian tanaman Jepang ini ya teman-teman. Sekian video kali ini ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.